Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk bersyukur, memuji Tuhan atas segala kehidupan yang kita terima pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin 7 April 2025 tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, dadahamu mamili tahu, ahudo mamili tamu, jalahu padiri hamu, asalau hamu mar perbui, jala samian perbui munai, asa dileo tu hamu, nasa si pangidomu nasian amai mar hiti-hiti kuarhu. Demikian firman Tuhan dengan tema dipilih untuk berbuah. Selamat pagi bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga kita semua penuh dengan sukacita. Kita pernah mendengar perkataan seperti ini. Hidup ini adalah pilihan. Pertanyaan, apakah selamanya hidup yang kita jalani dan sesuatu yang terjadi atau yang kita terima dalam diri kita, dalam kehidupan ini adalah pilihan kita? Bagaimana atau seandainya apa yang kita pilih tidak membuat hidup kita bergembira dan bersukacita? Pilihan adalah identik dengan keinginan dan kemauan. Mari bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan masih menyapa kita dengan kuasa kasih setia-Nya melalui firman-Nya. Kalau kita melihat bahwa kondisi apa yang terjadi pada saat ini, jika manusia sendiri yang memproses hidupnya dalam konsep memilih sesuai dengan keinginan dan kemauannya, belum tentu ada jaminan yang pasti, terkhusus yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia di mana kita hidup dan tinggal. Apakah hidup saudara semuanya karena keinginan saudara? Melalui kehidupan kita pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa manusia tidak akan pernah aman dalam kehidupannya jika manusia tidak hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tidak ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. Apa yang terjadi? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita renungkan sesaat jika saudara dan saya di mata Tuhan itu begitu penting. Sebab kita dipilih belum tentu karena kita lebih percaya Yesus dan bukan karena kita yang memilih Dia, melainkan Dialah yang memilih kita. Renungan bagi kita pagi ini tentang diri kita dan pikiran manusia. Yang pertama, sejauh mana saudara telah memberikan sukacita dan damai dengan sesama manusia? Yang kedua, sejauh mana manusia telah memberikan yang baik dalam kehidupan saudara? Mungkin kedua hal ini sudah cukup bagi kita untuk memberikan alasan jika manusia selalu diperhadapkan dengan pola kehidupannya sehari-hari tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Namun melalui firman Tuhan pagi ini, kita kembali diingatkan dan disadarkan bahwa ketika Tuhan memberikan kehidupan pagi ini, maka Tuhan menyatakan kembali firman-Nya kepada saudara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Artinya, pernahkah saudara menciptakan kesehatan, napas atau kekuatan yang baru di luar dari apa yang Anda miliki saat ini? Apakah Anda bisa memberikan kesembuhan kepada diri saudara ketika saudara sedang sakit? Pasti semua kita akan menjawabnya tidak. Yang kedua, pernahkah saudara mendapat apa yang saudara butuhkan setiap hari dengan keberadaan kita sendiri? Kita mau buka pikiran dan hati serta jiwa untuk menerima firman Tuhan dengan satu yang sangat mendasar, yaitu engkau ada karena Tuhan atau hidup untuk berbuah.
Jika pagi ini kita mengakui bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pergi. Dan yang kedua, kita diminta untuk menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu harus tetap. Untuk apa kita mau melakukan itu? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada jemaat yang terkasih. Apakah kondisi kita saat ini sedang dalam keadaan baik atau normal? Tentu banyak pergumulan dan kerinduan serta keinginan kita yang tertunda atau belum terrealisasi. Tentu akan ada banyak orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan berikan kepadamu. Namun hal ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Namun di balik itu ada tugas dan konsekuensi dari diri kita, yaitu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kata pergi bukan mengusir, tapi adalah merupakan perintah baru bagi kita. Setiap pribadi yang telah memilih Tuhan dan tinggal dalam Tuhan, semua bangsa menjadi murid Kristus. Pergi menerima tugas untuk mengajarkan. Artinya, saudara harus bersaksi kepada mereka yang membutuhkan. Saksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar saudara. Itulah yang Tuhan mau ketika Tuhan menyuruh kita pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Yang kedua, kata berbuah. Berbuah ini adalah merupakan identitas. Karena buah itu dihasilkan dari suatu proses pertumbuhan yang baik. Sama seperti sebatang pohon yang berbuah lebih. Itu disebabkan pertumbuhan pohon yang sempurna. Jadi, jika firman Tuhan menginginkan kita berbuah, kita tidak cukup menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, namun harus dinyatakan dengan sikap dan sifat kita. Di mana setiap pribadi orang percaya itu tidak hanya bertanggung jawab memberitakan, tapi juga sebagai saksi anak-anak Tuhan yang mencerminkan hidup di dalam Roh Kudus, yaitu hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara yang terkasih, yang ketiga dikatakan buahnya akan tetap. Artinya, bagaimana supaya hidup kita berbuah selalu dan buahnya tetap? Satu jawaban yang pasti, hiduplah selalu dalam Tuhan. Jangan pernah punya ikatan yang ragu dengan Tuhan. Sebab dikatakan oleh firman-Nya dalam kitab Yohanes, ayat Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih baik dan lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jemaat yang terkasih, mari kita jadikan segala hidup yang kita alami dan jalani membuat kita tinggal di dalam Yesus yang telah memilih kita supaya berbuah tetap dengan resep sebagai berikut. Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan langkah hidup. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yang keempat, hiduplah kudus, sebab kamu dipilih untuk berbuah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kehidupan baru bagi kami melalui penyertaan Tuhan pada malam hari ini, dan membangkitkan kami serta membangunkan kami dengan berkat-Mu yang begitu sempurna, memberikan kesehatan kepada kami, memberikan napas kehidupan. Kami yakin Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan yang akan kami perlukan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kalau pada pagi hari ini dengan rasa syukur kami berdoa buat segala kehidupan yang kami lakukan, pekerjaan kami. Dan Tuhan, kami yakin kalau pada pagi hari ini Tuhan akan melihat setiap jemaat-Mu. Jika ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang sedang terbaring karena sakit, kami memuji nama Tuhan, kami memohon akan kesembuhan daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat segala aktivitas jemaat-Mu Tuhan. Jika ada dari antara jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berikan Tuhan kedamaian, berikan sukacita, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam kerendahan hati untuk gereja-Mu, HKBP, dan seluruh pelayannya. Berkati Tuhan, dan berkati setiap jemaat-Mu. Khususnya Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Resort Bandung ini, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, sertai setiap para jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang selalu setia mendengarkan firman-Mu dan berjalan dalam jalan Tuhan. Ampuni segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, atas nama seluruh pelayan kami mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat selalu berjalanlah dalam kebenaran Tuhan.